Siap, Monggo Pak Ivan. siapa saja bisa. Semua mau maju silahkan. Tapi harus satu-satu, kalau enggak nanti Zoom-nya berantem. Siapa Silahkan. dulu? Pak Gayu? Monggo, Gayu? silahkan. Oh, monggo. Ya, Sambil makan dikit. Ya, monggo Pak Ivan. ya, Ketua izin. kelas dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat malam Pak Pur dan Mas Gayu dan Teoci. Jadi meneruskan presentasi yang lalu, di sini sesuai dengan arahan Pak Pur berkaitan dengan uji audit minimum necessary spatial structure. Jadi saya langsung jalan Pak Pur ya. Berkaitan dengan fenomena masjid kontemporer saat ini yang telah bertransformasi dari sekedar tempat ibadah menjadi pusat komunitas yang memfasilitasi partisipasi jemaah aktif, baik jemaah perempuan maupun laki-laki dalam berbagai program sosial keagamaan. Namun, implementasi arsitektural pada masjid kontemporer seperti Masjid Al-Irsyad, Kota Baru Parahyangan karya Urbana ini menghadirkan tantangan spasial yang kompleks terkait inklusivitas gender. Masjid ini secara fisik menonjolkan gubahan masa kubus dengan fasad blok beton berlubang yang membentuk kalimat tauhid, serta menerapkan konsep open plan yang menyediakan sekat permanen antara jemaah laki-laki dan perempuan. Dalam praktek ibadah, pembatasan ruang hanya ditentukan dengan menggunakan divider portable setinggi 1,5 meter. Meskipun keterbukaan visual ini menawarkan fleksibilitas spasial dan estetika modern yang transparan, namun secara faktual muncul ketegangan arsitektural antara transparasi visual akustik dengan kebutuhan mendasar akan privasi spasial atau hijab bagi jemaah perempuan. Ketegangan ini menegaskan bahwa dalam disiplin arsitektur, inklusivitas sebuah bangunan tidak ditentukan oleh niat atau ideologi pengelolanya, melainkan oleh konfigurasi struktur ruang konkretnya. Analisis kritis terhadap Masjid Al-Irsyad menunjukkan adanya ketimpangan pada fasilitas pendukung, di mana area wudhu dan toilet perempuan seringkali ditempatkan pada posisi sekunder dengan jarak tempuh yang lebih jauh atau memiliki rute sirkulasi yang bersilangan dengan area publik dan jamaah laki-laki. Kondisi ini menciptakan disonansi antara keinginan estetika arsitek untuk mencapai keterbukaan dengan kebutuhan proteksi maupun martabat akses bagi jemaah perempuan. Oleh karena itu, arsitektur masjid harus diuji melalui struktur ruangnya, bukan sekedar klaim etika sosial ataupun argumen teologis tentang moderasi sekat rendah. Evaluasi terhadap inklusivitas gender ini dapat dilakukan melalui audit minimum necessary spatial structure mencakup 4 indikator. Yang pertama, keterbacaan, orientasi, akses, dan pelingkup. Dalam aspek keterbacaan, arsitektur masjid kontemporer harus mampu menjamin bahwa pembagian ruang tetap dikenali sebagai tempat suci tanpa menciptakan kebingungan persepsual akibat geometri murni yang terlalu radikal ataupun abstraksi. Resiko penggunaan bentuk metaforis yang berlebihan adalah hilangnya memori kolektif masyarakat tentang identitas tempat suci dan bagaimana memposisikan diri dalam struktur sosial keagamaan di dalam masjid. Pada indikator orientasi, mihrab berfungsi sebagai jangkar visual dan audial yang dominan bagi seluruh jamaah. Namun harus dipahami dalam desain masjid kontemporer,
jemaah perempuan seringkali mengalami degradasi makna dan spiritual karena posisi mereka terfragmentasi dari pusat visual dan suara imam, baik karena terhalang pembatas yang kaku maupun perbedaan lantai. Sementara indikator akses dan pelingkup mengungkapkan bahwa jalur sirkulasi menuju ruang wudhu dan sholat perempuan yang didesain memutar ataupun tersembunyi secara ontologis merendahkan martabat huni mereka. Lingkup fisik seperti struktur mezanin dengan langit-langit rendah atau ventilasi yang buruk ini seringkali gagal memberikan perlindungan yang layak bagi martabat manusia dan lebih berfungsi sebagai komposisi estetika eksternal semata. Sehingga penerapan sekat portabel yang setinggi 1,5 meter juga perlu dievaluasi secara antropometris untuk memastikan apakah privasi visual benar-benar terjamin bagi jemaah perempuan saat melakukan gerakan ibadah seperti ruku dan sujud, jika transparasi yang berlebihan mengorbankan perlindungan privasi, maka arsitektur tersebut gagal menyeimbangkan relasi orientasi ke imam dengan kebutuhan martabat jamaah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa arsitektur masjid seringkali masih diproduksi melalui sudut pandang maskulin yang dominan, sehingga menempatkan perempuan pada subordinat hierarki spasial. Nah, jika kita lihat orientasi mihrab sebagai jangkar visual audial sebagai indikator kedua, maka problematika akses dan hierarki spasial sebagai indikator ketiga adalah akses. Jadi di mana rute menuju ruang wudhu maupun salat yang seringkali didesain memutar ataupun tersembunyi. Sementara pada indikator keempat, yaitu pelingkup maupun enclosure dan martabat tubuh fisik, pada masjid area urbana seringkali berfungsi sebagai komposisi estetika eksternal, seperti tekstur beton, expose maupun elemen perforated daripada sebagai pelindung yang adil. Seperti penggunaan sekat portabel setinggi 1,5 meter ini perlu dievaluasi seperti yang tadi yang saya sampaikan secara antropometris untuk memastikan apakah privasi secara visual itu benar-benar terjamin pada gerakan ruku dan sujud. Secara teoritis sosial spasial ensemble untuk membedah realitas ini memang perlu dipandang bahwa ruang sebagai entitas statis, bukan sebagai entitas statis, melainkan keterjalinan antara elemen fisik, praktek sosial, dan relasi kuasa. Jadi melalui analisis ini, elemen arsitektur seperti pembatas saf sholat dibedah sebagai agen yang aktif untuk menentukan derajat partisipasi jemaah perempuan. Pendekatan needs ataupun wants menjadi instrumen penting untuk membedakan antara keinginan estetika arsitek dengan kebutuhan dasar jemaah dan orientasi dan akses yang setara. Audit, kita bisa melihat audit ontologis menunjukkan bahwa jika elemen MNSS seperti orientasi, pelingkup, dan akses tidak terpenuhi secara adil, maka filosofi masjid tersebut akan kehilangan esensi arsitekturnya. Bangunan akan jatuh menjadi sekedar ruang hampa yang mendiskriminasi karena gagal memuliakan penghuninya melalui struktur berhuni yang intuitif. Keberhasilan arsitektur masjid kontemporer tidak diukur dari ikonitas bentuknya, melainkan dari pemenuhan ambang batas minimum di mana ruang dapat dihuni dengan jelas oleh semua gender tanpa fragmentasi sensorik. Sebagai refleksi akhir, hubungan antara keadilan spasial, inklusivitas, dan MNSS adalah sebuah keniscayaan ontologis. Arsitektur masjid yang sejati tidak dimulai dari kemegahan kubah, melainkan dari kemampuannya untuk memuliakan manusia melalui struktur ruang yang adil. Bagaimana inklusivitas gender harus diinternalisasi sebagai syarat mutlak
bagi eksistensi masjid yang rahmatan lil alamin. Pada akhirnya, memang keadilan spasial ada manifestasi tertinggi dari nilai tauhid, di mana kesetaraan manusia di hadapan Tuhan termaterialisasi dalam pengalaman ruang yang setara, aman, dan bermartabat bagi semua. Jadi, rangkuman dari teori dan metode pembahasan tadi secara sintesis, landasan teori dalam literatur menunjukkan bahwa adanya upaya yang kolaboratif untuk mendefinisikan batas minimum arsitektur melalui integrasi nilai keadilan sosial, standar desain universal, dan maupun konfigurasi ruang. Teori ini menegaskan kembali bahwa masjid inklusif harus memiliki keberlanjutan sosial yang menjamin keterhubungan antara perbandingan tubuh jamaah dengan lingkungan binaan melalui sensorik yang utuh, penggunaan metode pencampuran yang menggabungkan audit spasial digital dengan wawancara, fenomenologis memungkinkan penelitian lanjutan menangkap realitas teknik sekaligus narasi pengalaman yang menggunakan pengguna perempuan secara seimbang. Metodologi yang digunakan tentunya berupaya membuktikan bahwa keberhasilan sebuah masjid kontemporer tidak ditentukan oleh ikonnya seperti yang tadi, melainkan melalui pemenuhan elemen dasar dari MNSS itu sendiri. Sehingga penelitian berupaya untuk mendorong transformasi paradigma desain masjid yang lebih responsif terhadap keragaman kondisi fisik dan kognitif manusia. Demikian, Pak Pur, ini yang saya coba lakukan, bagaimana menguji apa yang sudah disampaikan melalui minimum necessary spatial structure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah mengerucut sudah sekarang ya Pak Ivan ya. Cuma kalau untuk presentasinya saya agak sulit bacanya Pak Ivan karena terlalu kecil kata-kata. Jadi mohon nanti ketika dimasukkan ke dalam UTS nanti ya Pak Ivan ya. Nanti saya coba berikan masukan. Baik. Ada PPT presentasi yang isinya betul-betul pointers gitu. Nanti saya coba presentasi dan bisa dilihat seperti apa. Nah, lalu boleh ini narasinya boleh disusun oleh Pak Ivan. Jadi Pak Ivan sekaligus saja menyiapkan nanti Ibu Bapak ya sekalian ya. Jadi Pak Ivan, Ibu Yos sama Pak Gayuh. Ini juga ada Ibu Yuyun. Bu Yuyun, selamat datang Bu Yuyun. Ibu Yuyun juga sekaligus Ibu Yuyun membuat bidang kajian 3 ya Bu Yuyun ya. Ya Prof. Oke, jadi mungkin nanti di ujung saya minta Ibu Yuyun untuk mempresentasikan bidang kajian 3-nya. Jadi nanti Pak Ivan, Pak Gayuh, Bu Yos belajar juga dari sini. Sedangkan Ibu Yos itu dan teman-teman harus nanti membuat PowerPoint, PPT yang presentasinya, begitu. Dan jangan lupa narasinya. Nah, narasinya daripada kerja 2 kali, lebih baik narasinya sekaligus juga narasinya berupa penulisan bidang kajian gitu ya. Walaupun bukan oleh saya nanti dosen pendampingnya begitu, tapi bisa nanti saya bantu ya seperti itu. Begitu ya Pak Ivan ya. Nanti saya akan baik Pak Pur. dari Pak Ivan. Kalau Pak Ivan sudah kirim ke saya ya, apa saja yang harus saya beri masukan ya. Ya, gitu. Saya share di link GD ya Pak Pur. Boleh dikirim ke WA saya juga boleh. Oh, boleh. Ya, baik Pak Pur. Tapi secara prinsip sudah Pak Ivan sudah oke, cuma nanti perlu penajamannya ya. Jadi penajamannya saya agak kurang lengkap kalau saya menyampaikannya langsung begitu ya. Nanti saya periksa dulu penajaman apa saja yang diperlukan. Baik, Pak Pur. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Giliran siapa? Ibu Yos dulu apa Pak Gayuh? Silahkan. Ibu Yuyun lagi di mana ini? Bu Yos pengen duluan atau saya? Enggak, Mas Gayuh dulu. Ya. Saya tadi masuknya terlambat. Jadi first come first serve gitu ya. Monggo silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
analisa proporsi kepala badan kaki rumah bolon terhadap relasi ruang dalam, eksplorasi antropometri tradisional dan relevansinya pada konfigurasi hunian masa kini. Jika kita melihat latar belakangnya ya, bahwa fenomena kekayaan arsitektur vernakular di Nusantara. Kalau kita melihat Indonesia saat ini, kita berkembang menuju negara yang maju. Statementnya 2045 Indonesia emas. Perkembangan ini juga berdampak pada dunia arsitektur Indonesia tentunya. Pesatnya perkembangan ekonomi dan derasnya arus informasi membuat arsitektur Indonesia saat ini berkembang dalam keragaman, baik bentuk maupun gaya, sebagai bagian dari perkembangan global. Sedangkan arsitektur tradisional sebagai negara kepulauan, kita itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, ribuan suku, bangsa, dan bahasa. Yang tentunya arsitektur tradisional juga muncul sebagai cerminan keragaman yang ada, dengan kekhasannya muncul berbagai bentuk yang secara konfigurasi bisa mirip, sedikit berbeda, atau bahkan sangat berbeda. Itu tersebar sebagai pengkayaan budaya berhuni dalam masyarakat Indonesia. Proporsi Indonesia memiliki kekayaan arsitektur vernakular dengan ragam proporsi elemen, ada yang tripartit, ada yang tidak, yang membentang sekali lagi dari Sabang sampai Merauke. Ada rumah gadang, joglo, tongkonan, rumah bolon. Dan proporsi rumah bolon menurut kami secara visual adalah fasad. Secara fasad rumah bolon memiliki anomali yang tektonik cukup menarik. Proporsi elemen kepala badan kakinya itu ada, tapi cenderung tidak biasa. Itu antara atap badannya pendek dan kakinya panjang. Ini menurut kami menjadi sebuah kekhasan, dan ini yang akan kita coba sebagai catatan. Hal yang lain, minat huni, padahal kekayaan spasial yang cukup beragam, cukup unik, itu sayangnya rumah bolon ini tidak sampai di posisi diminati sebagai ruang tinggal harian masyarakat modern, atau maupun dijadikan sumber inspirasi dalam menjawab kebutuhan arsitektur kontemporer saat ini. Dan khususnya di rumah bolon, saya secara pribadi pernah pengalaman tinggal, berada di rumah bolon, beraktivitas dan tinggal dalam beberapa hari, menjadi awal pertanyaan tentang perbedaan hierarki, konfigurasi ruang tinggal yang lain dari apa yang saya temui, saya alami, saya ketahui, dan bisa jadi saya pahami. Isu utamanya sebagai pergeseran paradigma, ya, perkembangan arsitektur modern saat ini berjalan menuju arah pergantian dari budaya tradisi yang sudah ada. Hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan yang berakar dari hunian tradisional. Ketidaktertarikan masyarakat terhadap hunian vernakular menjadi isu utama yang didasari oleh beberapa pergeseran paradigma. Bisa jadi pragmatis pembangunan, orientasi masyarakat beralih pada rumah modern dengan material pabrikasi yang menawarkan proses konstruksi yang lebih cepat dan efisien. Atau kelangkaan material dan nilai ekonomis. Eksploitasi alam menyebabkan material lokal, kayu yang berkualitas bagus atau spesifik seperti rotan dan ijuk semakin langka. Biaya restorasi atau konstruksi rumah kayu tradisional kini jauh melampaui biaya pembangunan rumah yang dianggap permanen, yang terbuat dari bata. Atau standar kenyamanan atau sanitasi, pelapukan material alami yang minim perawatan, serta absennya integrasi utilitas modern, ya, seperti toilet di dalam rumah, menjadikan pemahaman gap yang berbeda. Bisa jadi menganggap menurunkan standar keamanan atau kenyamanan saat ini dalam perspektif masyarakat. Atau pergeseran nilai sakral, alih fungsi bangunan komunal
dari hunian keluarga besar menjadi objek wisata komersial seperti homestay memang tetap menjaga fisiknya, namun mereduksi apa yang dianggap sebagai jiwa atau ruh dan nilai kesakralan sebuah ruang hunian sehari-hari, dan ini menjadi sebuah gap atau isu yang menjadi utama. Pemilihan objek material. Fokus studi kami adalah rumah bolon yang dipilih sebagai representasi objek material penelitian berdasarkan pertimbangan arsitektural. Yang pertama adalah masyarakatnya. Itu sebenarnya masih memegang tradisi adat dalam masyarakat suku Sumatera Utara yang masih terjaga. Hal ini tidak berbanding lurus dengan perkembangan atas pelestarian dan adaptasi terhadap pemilihan ruang hidup yang berakar dari rumah adat leluhur, baik itu sifatnya preservasi, adaptasi, atau bahkan inovasi. Ekspresi visual fasad yang kuat, pembagian elemen kepala badan kaki, terbaca sangat tegas pada selubung luar bangunan. Ini yang menjadi hal yang cukup menarik, gitu. Tapi anomali skala badan, terdapat konfigurasi yang tidak lazim, di mana area badan terlihat sangat pendek dari luar. Padahal dalam konteks arsitektur hunian, area badan merupakan zona fungsional yang terutama adalah tempat aktivitas yang paling banyak berlangsung atau aktivitas pokok yang berlangsung. Kemudian konteks skala komunal. Kajian spasial rumah bolon tidak hanya terbatas pada gubahan masa tunggal, tapi juga melainkan meninjau relasi antar masa bangunan di dalam satu kawasan komunal tradisionalnya. Ini beberapa gambaran visual yang waktu itu kita sempat catat dan gambarkan bahwa ada kegiatan yang sifatnya menjadi hubungan antar ruang, antar rumah saat terlaksana upacara event-event tertentu. Rangka analisis atau objek formal. Fokus penelitian kami adalah relasi spasial. Penelitian ini memfokuskan analisis pada 3 parameter utama. Yang pertama adalah relasi, proporsi, dan konfigurasi. Menganalisis korelasi langsung antara ekspresi proporsi kepala badan kaki pada eksterior dengan susunan tata ruang di dalam bangunan. Hierarki dan mewadai aktivitas. Mengkaji bagaimana pembagian proporsi tripartit tersebut mempengaruhi atau membatasi dan menciptakan hierarki aktivitas bagi penghuninya. Struktur relasi antar ruang. Menelusuri juga tatanan struktur pembagian ruang dalam indoor dan hubungannya dengan ruang transisi atau ruang antara, serta konektivitas sosial antar bangunan dalam klaster komunal. Ini ada beberapa gambaran yang ketika di ruang dalam, posisi pinggir dibuat duduk dan tengah dibuat berdiri. Dalam konteks yang di tengah juga menampilkan bagaimana ketika potongan ini bisa terbaca bahwa floor to floor itu sangat rendah, dan ini menjadi hal yang menarik dalam satu gambaran nyata, ya. Kemudian struktur minimum berhuni, adaptasi antropometri dan kultur dalam desain. Antropometri berbasis lesehan, sensasi saat tinggal dengan skala ketinggian ruang utama yang terasa rendah pada rumah bolon berkorelasi langsung dengan aktivitas komunal yang dilakukan setiap hari di ruang utama bersama saudara, dengan duduk bersama menggunakan standar posisi duduk dengan bersila. Hal ini menjawab alasan dibalik proporsi badan fasad yang pendek. Fungsi spesifik elemen arsitektural, area teras
secara spesifik didedikasikan untuk aktivitas budaya seperti bermain musik sambil bersila. Kondisi ini direpresentasikan melalui desain pagar pembatas yang rendah. Dan hal ini secara evolusi tanda gaya hidup terdapat perbedaan fundamental antara standar spasial komunal masa lalu, duduk bersila, dengan gaya hidup masa kini, penggunaan furniture yang mempengaruhi persepsi ruang. Teras sebagai komunikasi antar rumah. Masyarakat sering menggunakan teras sebagai sarana aktivitas komunikasi saat perhelatan upacara dan sebagai sarana ruang bermain. Bermain musik selain juga berfungsi sebagai ruang antara ruang luar dan ruang dalam. Gambaran di atas menunjukkan bahwa kondisi pemanfaatan ruang teras di sisi kanan dan di sisi kiri, satunya bersila dan satunya berdiri. Ini rangkuman atau kesimpulan ya. Relasi konfigurasi ruang hidup rumah bolon. Korelasi proporsi fasad dengan antropometrik lesehan. Sebenarnya anomali proporsi elemen badan pada fasad rumah bolon yang terlihat sangat pendek dari luar memiliki korelasi langsung dengan aktivitas di ruang dalamnya. Ketinggian ruang utama yang terasa rendah ini disesuaikan dengan antropometri penghuninya yang melakukan aktivitas komunal sehari-hari dengan posisi duduk bersila atau lesehan. Fungsi elemen arsitektural dalam mewadahi aktivitas budaya. Pembagian proporsi kepala badan kaki menciptakan batasan atau hierarki aktivitas bagi penghuninya. Area teras misalnya didesain dengan pagar pembatas yang rendah. Karena secara spesifik didedikasikan untuk aktivitas budaya seperti bermain musik sambil bersila, tidak berdiri. Serta berfungsi sebagai sarana komunikasi antar rumah saat perhelatan upacara adat. Pergeseran persepsi ruang akibat evolusi gaya hidup. Ketertarikan masyarakat menurun terhadap hunian vernakular didasari oleh perbedaan standar spasial. Gaya hidup yang masa kini yang menggunakan furniture bertolak belakang dengan standar spasial komunal masa lalu yang duduknya bersila, yang pada akhirnya mengubah persepsi kenyamanan ruang dan mendorong masyarakat beralih ke hunian modern yang pragmatis. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Pur, mohon arahan selanjutnya. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gayu. Ini menarik juga ya, sudah sampai pada ujungnya ya. Oke, nanti saya akan ceritakan, akan kita sama-sama bahas ya supaya pembahasannya lebih baik. Tapi sekarang kita dengarkan dulu dari Ibu Yusnita ya, Pak Galuh sama Pak Gayu sama Pak Ivan. Ini Siap. soalnya satu-satunya yang paling cantik di tempat Terima kita ini. kasih, Jadi mari kita dengarkan dulu. Kalau enggak kita nanti terima kita kualat ya Pak ya kalau kita enggak dengerin. Oh iya, siap. Monggo, izin silakan. Yang Pak paling Pursal, ditunggu-tunggu. teman-teman, saya izin share dulu. Jadi kalau mau dibantu monggo Pak Iwan silakan Nggak apa, bantu. udah Oh, sudah bisa bisa. sekarang. Sudah ahli sekarang. Sudah terlihat ya Pak. Oke. Memang Oke. ini saya 180 derajat berubah ketersesatan saya. Mudah-mudahan sekarang saya tidak tersesat Pak Pursal. Baik, silakan. Mohon arahannya. Oke. Sebentar ini. Terlihat ya Bapak-Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, izinkan saya mempresentasikan apa yang saya dapatkan di minggu terakhir kuliah dengan Prof. Pursal, di mana ada ide baru yang kemudian, oh ini loh sebetulnya yang ingin saya cari. Jadi saya mengangkat sebuah fenomena dari adanya aturan tentang dikeluarkannya sertifikat layak fungsi dari aturan pemerintah
nomor 16 di tahun 2021. Dan kemudian saya melihat bahwa ini adalah untuk saya adalah sebuah kritik layak keberhunian pada bangunan gedung, di mana adanya kajian dalam kajian keandalan bangunan gedung di aspek arsitektur. SLF ini ditujukan untuk pengendalian bangunan gedung, di mana penyelenggaraan ini diatur untuk menjamin terpenuhinya sebuah standar kelaikan yang mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna. Nah, dalam keandalan ini terdapat sisi penilaian standar kelaikan meliputi 3 aspek, yaitu aspek arsitektur, aspek struktur, kemudian ada aspek mekanikal elektrikal. Jika semuanya memenuhi syarat, maka sebuah bangunan gedung bisa dikatakan andal dan sertifikat layak fungsi bisa dikeluarkan. Ini menggelitik saya selama saya melakukan kajian di penilaian keandalan bangunan gedung ini sebagai sisi arsitek. Kenapa? Karena saya merasa sebagai arsitek di sini tidak ada yang bisa saya nilai. Ini kosongan saya dulu ya Bapak-bapak, bahwa kok arsiteknya tidak ada. Malah yang lebih rame itu, yang lebih happening misalkan di aspek struktur, teman-teman orang-orang struktur, mereka memperdebatkan bagaimana keselamatan sebuah bangunan gedung dan bagaimana sertifikat layak fungsi keandalan bangunan itu poinnya ada di struktur. Begitu juga di mekanika. Mereka saling berdebat karena objeknya jelas. Padahal kan objeknya keseluruhannya sebagai bangunan gedung. Nah, ini yang kemudian saya jadikan isu. Itu bagian kita gitu ya, Bu? Ya, layak huninya standarnya dirampok sama orang lain gitu ya, Bu ya? Dirampok sama orang lain. Dirampok sama orang lain gitu. Ya. Nah, kemudian dari ini coba memetakan Pak bahwa penilaian standar kelaikan arsitektur yang ada di dalam PP ya. Saya belajar berangkat dari aturan mungkin ya Pak. Itu nggak bisa lepas sedikit-sedikit nanti kita ini kan. Saya mencoba bahwa dari keselamatan saja yang diuraikannya adalah beban muatan, proteksi kebakaran, kelistrikan dan proteksi petir, ketahanan struktur. Nah, saya mungkin bisa mengambil proteksi kebakaran dari segi arsitek. Itu saya satu dulu. Kemudian di segi kesehatan, penghawaan, pencahayaan, pengelolaan air saya coret. Kemudian bahan bangunan mungkin masih bisa masuk ke dalam arsitektur. Tapi kan menurut Pak Pur itu ranahnya mana, spektrumnya mana, itu akan berbeda-beda ya Pak Pur. Nah, kemudian di kenyamanan ada yang namanya spesifikasinya ruang gerak, kemudian juga ada kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, kenyamanan getaran dan kebisingan. Kemudian satu lagi adalah kemudahan. Nah, di sini kemudahan itu adalah kemudahan hubungan dari dan dalam bangunan gedung, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana. Lalu saya menilai ini semua ambang batas yang kemarin Pak Pur sampaikan gitu. Walaupun saya masih sedikit ya Pak Pur, saya belum ini ada bias gitu antara bangunan, objeknya bangunan, ada arsitekturnya, tapi semua diambil seperti kesayan bangunan gitu ya. Ambil ini jadi sebuah pertanyaan, apakah kemudian penilaian standar kelaikan aspek arsitektur itu telah memenuhi standar ambang batas keberhunian pada bangunan yang kita nilai. Nah, karena nilai-nilai yang sederhana yang saya benar kuliah kok nggak ada gitu, ya itu mungkin ke objek material, struktur ruang keberhunian sebuah bangunan pada penilaian standar teknis aspek. Di saya suara Ibu putus-putus, ya? Apakah di tempat lain begitu sama? Pak Gayuh dan Pak Ivan? Di tempat saya lancar Bapak. Oh, di tempat saya putus-putus. Oh, mungkin kalau gitu ini saya jelek ya. Monggo silakan Ibu. Tapi agak putus-putus memang. Oh, betul ya Pak. Oke. Oh, kan. Oh gitu ya. Oke. Coba saya pindah sedikit. Oci kan masih di Jawa Tengah. Mungkin dekat sama Mas Gayuh, jadi lancar. Enggak, udah pulang. Oh.
Udah pulang aku. Kalau saya dengan Pak Pur di Bandung, Jadi, jadi putus-putus. oh Mungkin iya, berarti yang mungkin dekat Bandung yang dengan ada mic-nya saja masalah. ya Bu, dekat dengan mic-nya Ya, ya ya, tolong ya. ya, oke. Jadi saya mencoba Pak menstrukturkan penilaian standar teknis yang ada ke dalam sebuah ruang keberhunian pada sebuah bangunan gedung. Jadi biasanya kami itu dikasih data sebuah denah ya Pak, sebuah denah, kemudian ada daftar simak. Nah, Bapak-bapak bisa melihat syarat bangunan gedung itu hanya sebagai fungsi bangunan gedung, terus pemanfaatan setiap ruang, dan lain-lainnya. Nah, ini hanya pemeriksaannya tuh checklist saja. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi sebetulnya dari fungsi bangunan gedungnya itu, apakah berfungsinya itu seperti apa, kan kita tidak tahu ya, tidak jelas gitu. Apakah kok sebatas hanya sebuah checklist saja visual, dan kemudian oh iya ini udah sesuai ya sama perencanaan. Oh, di bangunan visualnya kita lihat, oh iya ini ruang makan. Misalkan di sini, ini saya ambil dari rumah sakit misalkan, oh ini ruang IGD-nya di sini ya. Oh iya udah sesuai dengan. Jadi baru sebatas yang saya lihat dari teman-teman juga yang lain, hanya sebatas oh iya ini sesuai dengan perencanaan. Oh iya yang digambar di sini di bangunannya juga begini, existingnya begini. Jadi tidak ada mana batas yang bisa dihuni, makna-makna yang Pak Pur kemarin sampaikan ke saya, yang justru itu nilai-nilai arsitektur yang bisa kita angkat ke dalam penilaian sebagai seorang pengkaji teknis untuk menyatakan bangunan itu memenuhi fungsinya, juga memenuhi syarat keberhuniannya. Bagaimana kemudian tata ruangnya, pola ruangnya, struktur ruang, dan konfigurasi ruang tidak ada dalam skema pemeriksaan persyaratan dalam keandalan bangunan gedung. Padahal menurut saya itu nilai arsitekturalnya. Nah, kemudian bagaimana kemudian sebuah ruang berpotensi untuk dihuni dalam penilaian? Apakah hanya cukup standar teknis, daftar simak, kemudian visual, lalu kita skor dan dikeluarkan dalam rekomendasi? Nah, ini yang menjadi keinginan saya untuk bisa membuat sebuah standar penilaian arsitektur yang benar-benar arsitektur gitu. Apakah nantinya kuantitatif atau kualitatif? Namun kan kalau kualitatif mungkin nanti bicaranya bias. Nah, akan menjadi pertanyaan saya selanjutnya, mungkin nanti harus banyak belajar lagi ya. Bukan mungkin harus banyak belajar lagi. Nah, dari minimum necessary structure pada kajian bangunan gedung, kita tetap berfokuskan pada apa yang sudah distandarkan oleh pemerintah. Namun bagaimana syarat penilaian terhadap ruang berhuni, dan kemudian apakah ketika syarat ruang berhuni itu sudah oke dan bisa dinyatakan andal dan bisa dinyatakan layak fungsi. Nah, ini yang akan menjadi penelitian saya selanjutnya, ide penelitian saya. Nah, secara kesimpulan, sebagaimana standar penilaian aspek arsitektur, saya mencoba apakah MNSS ini bisa menjadi sebagai standar penilaian aspek arsitektur. Bagaimana kemudian apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam penilaian ini sehingga pengkaji teknis dalam mengeluarkan sertifikat layak fungsi atau menyatakan sebuah bangunan itu andal dan fungsional itu benar-benar sebagai arsitek gitu. Nah, jadi secara kesimpulan, sertifikat layak fungsi sekarang diartikan sebagai label hukum kelaikan sebuah fungsi bangunan gedung untuk berhuni. Namun pada prakteknya masih bersifat administratif dan bias terhadap aspek-aspek arsitektur di dalamnya. Kemudian penilaian pada aspek arsitektur selain bias, standarnya sebetulnya bukan bagian dari arsitektur. Nah, ini kemudian menjadi perlu evaluasi bagaimana penilaian sebuah keandalan bangunan dari aspek arsitektur yang memiliki nilai MNSS. Kemudian apa saja batas-batas arsitektur yang dapat menjadikan sebuah bangunan dinyatakan layak huni dan layak fungsi. Demikian Bapak-bapak yang baru bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perubahan ini tidak menyesatkan saya dan saya kembali ke adanya arsitektur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ibu sekarang arahnya sudah baik, sudah mengerucut. Jadi Pak Ivan sudah baik arahnya, Pak Gayuh, bukan Ibu Gayuh ya, Pak Gayuh juga sudah oke, dan Ibu Yos juga ini sudah baik. Bahkan nih, bahkan Bu Yos ya, saya bilang ya, ini penelitian yang belum pernah dilakukan. Karena SLV juga baru, gitu ya. Karena SLV Betul. Dan itu gelitik saya benar, Prof. Kita butuh menguji apakah SLV itu betul-betul arsitektural atau justru SLV itu bukan arsitektural ya. Jadi menurut saya, jadi isunya nanti saya obrolkan isunya Ibu apa, lalu kemudian Pak Gayuh apa, dan Pak Ivan. Tapi saya akan bertanya dulu nanti pada Ibu Bapak sekalian ya. Sekarang kalau gitu saya mau izinkan dulu saya presentasi, begitu ya. Nanti dari presentasi itu saya akan langsung masuk kepada punya Ibu Bapak sekalian. Begitu boleh? Pak Ivan, Pak Gayuh, Bu Ya, Yos? siap, Pak Pur. Boleh. Baik. Ibu Yuyun, karena saya menggunakan data-data Ibu Yuyun, nanti Ibu Yuyun koreksi apakah benar atau keliru. Gitu ya, Bu Yun? Bu Yun ada kan? Masih ada? Ya, Prof, ada. Oke, tolong itu ya, dilihat baik-baik ya. Oke, izinkan saya share dulu. Loh, kenapa udah hilang? Maaf sebentar, saya lihat dulu ini punya saya nih. Kita kecilkan, lalu saya belum keluarkan. Sebentar, saya keluarkan dulu datanya. Mana tadi dia? Oh, ini dia. Oke, saya share. Moga-moga sudah ada ya. Sudah ada Ibu Bapak? Sudah kelihatan? Jelas. Sudah, Baik, Prof. kalau sudah jelas. Oh, ini belakang ini, jadi saya harus kembali dulu. Maaf, saya kembali dulu ke depan. Yang ini dulu. Ini moga-moga sudah kelihatan ya. Sudah ya? Ibu Bapak sudah bisa lihat? Sudah. Oke. Yang 07 ya. Ya, inilah sebenarnya 7 kali kita, tapi baru kita lakukan 5 kali. Jadi nanti besok itu 1 kali lagi saya akan, kalau Ibu Bapak masih perlu, saya akan berikan tambahan ya. Tapi kalau Ibu Bapak merasa cukup, nggak apa-apa. Jadi besok saya akan isikan saja, karena kita harus minimal 6 kali ya. Sedangkan kita baru kita lakukan 5 kali, kan liburnya banyak sekali. Kita 2 kali libur di hari Kamis. Baik, saya mulai. Nanti kalau ingin bertanya di tengah-tengah, Ibu Bapak silahkan bertanya saya, jangan ragu ya. Oke, kita mulai. Seperti biasa, selalu di kuliah S1, kuliah S2 gitu, dan ini kuliah di doktoral juga saya selalu memberikan ini untuk memberi motivasi, encourage gitu, supaya kita belajar, sama-sama belajar lah. Karena dosennya juga belajar tentu ya. Makanya saya bilang kalau belum Pak Gayuh, Ibu Yos, nanti Pak Ivan itu keliru, berarti saya yang keliru. Bukan Anda gitu ya. Jadi tugas seorang pengajar itu harus bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikannya dengan baik gitu. Idenya itu. Ini saya tulis dulu waktu saya bikin buku tahun 2010, bukunya judulnya Arsitektur yang Membodohkan. Semoga Ibu Bapak punya ya. Kalau nggak punya nanti silahkan download saja, saya bebaskan ya. Oke, lanjut. Kita bicara tentang integrasi dari fenomena, dari isu, dari objek material, objek formal, dan dari MNSS ya. MNSS itu masih bahasa Inggris, jadi minimum necessary structure, spatial structure. Kalau saya bahasa Indonesia kan, sudah saya tulis juga dalam bahasa Indonesianya, itu AMSS, jadi ambang minimum struktur spasial, gitu ya. Sama ya, jadi Ibu Bapak jangan kaget kalau saya bicaranya AMSS juga ya, hampir sama. Nah, saya harus masuk dulu bahwa MNSS atau AMSS itu merupakan dalam ranahnya apakah arsitektur itu bisa disebut arsitektur. Jadi dalam ranah batas arsitektur.
dalam ranah hakikatnya, jadi ya. Nah, yang disebutkan oleh Ibu Yusnita tadi, MNSS dalam performanya, gitu ya Bu. Ya, jadi ada dua ya Bu. Yang pertama, dia harus betul-betul, kalau itu nggak ada, bubar. Arsitektur bukan arsitektur. Jadi SLF tadi, dia berada pada posisi batas arsitektur atau bukan. Jadi Ibu benar sekali, ini sih bukan arsitektur, nah gitu ya Ibu, boleh ngomong gitu. Tapi kalau yang Ibu sebut tadi sebagai sebuah bukan panduan, tapi sudah dimasukkan menjadi undang-undang, itu performanya ya Bu ya. Jadi bukan hakikatnya. Performanya apa? Aman, nyaman, sehat, selamat gitu. Kebetulan MNSS juga ya Bu ya, mudah, nyaman, sehat, selamat gitu. Tapi MNSS yang minimum necessary spatial structure itu kan ranahnya hakikat atau ontologi, sedangkan yang Ibu sebutkan tadi itu ranah disiplin arsitektur, gitu ya. Saya sudah kirim ya, Pak Ivan, Pak Gayu, Ibu Yus, tentang batas-batas arsitektur, sudah ya? Oke, baik. Sudah. Baik, sekarang kita lanjut dulu. Saya akan mulai, nanti Ibu Bapak silahkan melihat bagaimana cara saya membuat presentasi ya. Jadi Pak Ivan, Pak Gayu, ini monggo PowerPoint ya. Ibu Yuyun tadi sudah PowerPoint, sudah benar. Rupanya Ibu Yuyun memang sering presentasi di luar kelihatan. Oke ya. Fenomena dan uji arsitektural. Apakah fenomena kita arsitektural ataukah bukan? Saya masuk pada dari kampung begitu. Saya masuk, sebentar saya matikan dulu. Dari kampung yang tertata ke kampung yang chaotic. Sengaja saya pilihkan kata-kata yang dalam tanda kutip nendang gitu ya. Sebenarnya boleh dong dari kampung yang sederhana dan ke kampung yang kacau gitu, tapi saya pilih. Ini Ibu Yuyun, ini rumah di Makassar tahun berapa gitu, ini datanya dari Belanda. Mungkin Ibu Yuyun sudah punya ya, moga-moga udah punya ya. Oke. Masih terdapat Kampung Bugis Makassar, ini namanya sebuah fenomena ya Ibu Bapak sekalian, nanti tolong bikin fenomena seperti ini. Sampai sekarang masih terdapat Kampung Bugis Makassar yang relatif utuh dan masih dihuni. Namun, perlahan-lahan berubah menjadi kampung yang sangat pragmatik, yang tidak tertata, kehilangan hierarki, dan cenderung chaos, cenderung chaotic. Lalu terjadilah pergeseran dari yang sangat orderly ke arah yang tanpa struktur ruang yang jelas. Nah, kalau saya analogikan yang sederhana seperti tulisan tangan. Dulu tulisan tangannya Ibu Yos itu rapi, terbaca, punya ritme. Sekarang ya karena terlalu sibuk Ibu Yos cepat sekali asal tulis sulit dibaca. Wah, rupanya Ibu Yos sudah mau menjadi dokter gitu. Jadi tulisan dokter kan kita nggak bisa baca itu tulisan dokter. Oke, jadi yang hilang bukan bentuknya tetapi keteraturan ruangnya. Paham ya Ibu Bapak ya? Jadi judulnya dari kampung tertata menjadi kampung chaotic sebenarnya bukan bentuknya yang hilang, tapi keteraturan ruangnya. Kita ngomong arsitektur. Ini fenomena dasar. Oke. Kita melihat dua kondisi. Ada Kampung Bugis Makassar yang relatif utuh, gitu. Tapi di sisi lain kita melihat perubahan yang cepat, kampung menjadi pragmatik. Bangunan berdiri tanpa hierarki, ruang tidak lagi terbaca, relasi antar unit menjadi chaos. Pertanyaannya, apakah ini sekedar perubahan bentuk atau kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih mendasar? Gitu. Kalau saya kaitkan dengan Pak Gayu misalkan, Pak Gayu ya, Pak Gayu bisa cerita, rumah sekarang nggak ngikutin lagi tripartit, misalkan ya Pak Gayu ya. Kenapa ya? Apa yang hilangnya ya? Misalkan begitu. Ya, tapi nanti itu lain lagi ceritanya. Tapi ini sebuah fenomena yang harus diceritakan oleh Ibu Bapak sekalian agar nyambung ke isunya. Ya, jadi jangan langsung isunya. Boleh langsung isunya, tapi carilah fenomenanya.
Jadi, pertanyaan mendasarnya, saya bertanya, kenapa sih Pak Ivan masjid? Pak Ivan harus bisa jawab ya Pak Ivan ya. Kenapa masjid? Gitu. Pak Gayuh, kenapa rumah bolon sih Pak Gayuh? Gitu ya. Ibu Yos, kenapa SLF? Oh, karena SLF sangat penting dan SLF sekarang sangat buruk. Nah, jelas ya Bu Yos ya. Oke, saya maju ya. Saya uji fenomena saya. Apakah ini masuknya arsitektur? Kita melihat dua kondisi. Oh, kok ini mundur maju. Maaf, kita majukan ini ya. Apakah ini arsitektur? Apakah ini masalah ruang? Apakah yang berubah ialah konfigurasinya? Konfigurasi ruang. Apakah bukan hanya tampilannya? Jadi jangan Pak Gayuh jangan terjebak oleh tampilannya Pak Gayuh ya. Apakah ini menyentuh struktur ruang berhuni? Pak Ibu Yos, apakah ini SLF menyentuh struktur ruang berhuni? Apakah yang hilang keteraturannya, mempengaruhi orientasinya, aksesnya, dan hierarki? Pak Ivan, itu. Apakah ini penting untuk ke depan? Nah, ini pertanyaannya ya. Ibu Yos pasti bilang penting banget SLF itu ke depan. Udah pasti ya Bu. Kalau enggak semua rumah, kalau enggak semua bangunan tidak layak jadi arsitektur pun, gitu ya Bu ya, bisa dibangun. Ya. Akibatnya apa? Hancur-hancuran dah. Kalau ada kebakaran, ada apa gitu ya. Jadi bukannya meningkatkan nilai yang kehidupan yang baik, tapi malah menurunkan degradasi dari nilai-nilai kehidupan arsitektur. Nah, apakah isu ini dibutuhkan untuk merancang kampung dan rumah di masa depan, Ibu Yuyun? Ini pertanyaan penting buat Ibu Yuyun. Sangat penting, gitu ya. Jadi orang kalau mau bikin kampung baru, ya jangan kayak gitu dong. Punya aturan dong, gitu ya, Bu Yuyun ya. Oke, analoginya seperti kehilangan tata bahasa. Kalimatnya tetap ada, tapi maknanya menjadi kacau. Kita kan sekarang sering lihat di TV gitu, kalimatnya ada ya, tapi ini ngomong apa sih gitu ya. Seperti itu kita sering lihat. Jadi tidak semua perubahan itu sama dengan masalah. Tetapi hilangnya sebuah struktur ruang itu merupakan masalah arsitektur. Ibu Yuyun, ruangnya struktur itu merupakan masalah. Ibu Yos, ruangnya, hilangnya nilai-nilai arsitekturnya tadi ya, batas-batas arsitektur merupakan masalah itu jadinya SLF-nya, gitu ya, kurang lebih. Lalu kita masuk lagi, ini dia. Tidak semua fenomena bisa menjadi isu arsitektur jadinya. Jadi hati-hati kalau sudah ketemu isunya, fenomenanya betul-betul yang nyambung ya. Jika ini hanya sosial ekonomi, soal ekonomi itu bukan arsitektur. Jika ini hanya soal budaya, itu pun bukan arsitektur. Tapi jika yang hilang ialah keteraturan ruang, batas minimum keberadaan ruang, orientasi, relasi, maka ini masalah arsitektur. Buat Ibu Yuyun, lebih jauh lagi, jika kita ingin merancang kampung ke depan, kita membutuhkan struktur ruang itu. Jika tidak, kita hanya ingin mengulang chaos-chaos yang sama. Ini hampir sama ya buat ibu bapak bertiga ya. Baik. Sekarang saya mau menjelaskan tentang isu umum dan isu spesifik dan ujinya. Oke. Apa yang sebenarnya hilang? Isu umumnya. Begitu ya. Lalu kalau saya cerita tentang isunya isu umumnya Ibu Yos, kelayakan bangunan dalam praktek regulasi saat ini ya Ibu Yos ya, cenderung direduksi menjadi pemenuhan parameter prosedural, administrasi, betul ya Bu? Tanpa mempertimbangkan kualitas konfigurasi ruang inti arsitektur. Oke, kalau gitu isu spesifiknya apa? Dalam sertifikat layak huni atau SLF, tidak terdapat mekanisme evaluasi terhadap struktur ruang, orientasi, hierarki, integrasi ruang, sehingga kelayakan yang dinyatakan tidak akan menjamin keberhunian secara arsitektural. Betul nggak, Bu? Betul ya, Bu Yos ya? Betul. Oke. Nah, Betul.
Jadi kalau Makasih, Prof. Pak Gayuh, ketidakjelasan relasi antara struktur simbolik tripartit dan struktur ruang dalam arsitektur vernakular menyebabkan reduksi makna arsitektur menjadi narasi budaya. Betul, Pak Gayuh? Itu umumnya, Pak Gayuh. Lalu, dalam rumah bolon gitu ya, Pak Gayuh ya. Penelitian ini menguji apakah struktur non-tripartit pada rumah bolon beroperasi sebagai struktur simbolik semata atau sebagai konfigurasi fisik spasial yang membentuk struktur ruang berhuni, gitu ya, dalam kegiatan keseharian. Nah, itu baru gitu. Pak Ivan, tadi Pak Ivan tentang apa isu umumnya? Isunya tentang Inklusif gender. Oke, nah ini harus kita luruskan dulu Pak ya. Inklusif Iya. gender ya. Konfigurasi ruang. Nah, kalau Bapak bercerita tentang isu umumnya, ada keadilan konfigurasi ruang, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, itu isu umumnya. Nah, tapi sekarang isu spesifiknya, kok perempuan sama laki dibedain nih ya, tentang Ya. apa, penguasaan struktur ruangnya gitu ya Pak? Ya, betul. Oke. Nah, tapi saya justru ingin bertanya kepada Ibu Bapak bertiga, kenapa sih? Ada dua pertanyaan saya. Pertama, pertanyaannya, kenapa Ibu Bapak ingin bercerita tentang objek formalnya tadi? Kenapa SLF tadi ya? Kalau SLF kan jelas karena memang kekurangan. Tapi kalau Pak Gayuh, kenapa sih Pak Gayuh kok rumah bolon? Kenapa bukan yang lain Pak Gayuh? Pak Gayuh harus bisa menjawab itu. Kenapa rumah bolon ya? Karena saya dekatnya rumah bolon, nggak boleh gitu dong Pak Gayuh. Gitu. Kenapa? Apakah rumah bolon punya kespesifikan terhadap tripartitnya? Gitu ya Pak Gayuh. Pak Ivan, apakah masjid itu kenapa membahasnya tentang inklusif dan gender itu pada masjid? Kenapa bukan pada mall? Kenapa bukan pada yang lain gitu ya? Saya ambil contoh begini Pak Ivan. Kalau Pak Ivan bertanya tentang saya ingin melakukan penelitian, ya, saya bertanya pada dua gender. Saya bertanya pada laki dan perempuan. Kalau saya mengambil datanya, bertanya wawancara laki dan perempuan, tapi terhadap ketika saya ingin meneliti gereja, sama sekali itu tidak signifikan. Betul ya Pak Ivan ya? Iya, iya. Kenapa? Karena memang gereja orang laki sama perempuan duduknya boleh bareng. Iya. Oke. Betul. Jadi kalau saya ingin berbicara gender, saya akan berbicara tentang masjid gitu Pak. Kebayang nggak ya? Perbedaannya itu kan? Iya. Jadi, oke, itu signifikan. Dalam masjid signifikan kenapa? Karena yang diwajibkan dalam masjid itu ialah laki-laki. Iya. Yang wajib untuk sholat Jumat. Nah, tapi Islam juga mensyaratkan bahwa harus menyediakan untuk wanita, gitu ya? Iya. Dan mereka harus terpisah, begitu kan Pak? Iya, betul. Nah, bagaimana keterpisahan itu tidak mendegradasi karakter atau kemudahan struktur ruang untuk wanita, begitu Pak? Iya. Oke ya, jadi idenya seperti itu ketika saya bertanya tentang kenapa masjid, kenapa gender, dua-duanya terkait kan Pak ya? Iya. Pak Gayuh juga kan ya, kenapa rumah bolon, kenapa tripartit, dua-duanya terkait. Ibu Yus juga, kenapa SLF? Ya Bu Yus ya. Lalu kenapa SLF dan kenapa sekarang terjadi kenapa SLF dan kenapa arsitektur gitu ya Bu? Dua-duanya terkait. Nah, Ibu Bapak sadar nggak sebenarnya itu bicara tentang objek formal dan objek material gitu. Saya nggak menjelaskan objek formal material apa, tapi ternyata ada di dalam cerita Ibu Bapak gitu ya. Itu reveal moment-nya ya. Oke, saya lanjut ya.
Bukan sekedar bentuk rumah yang berubah loh ya, tapi struktur keteraturan ruang kampung yang mulai hilang. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Bukan rumahnya yang berubah, tapi strukturnya yang berubah. Oke, kalau demikian, ini dia meleset sebentar. Oke. Meleset lagi deh, nggak apa-apa, sedikit aja. Segini ya. Nah, kampung tradisional menunjukkan relasi antar rumah, hierarki ruang, orientasi yang terbaca. Kampung tradisional Bugis Makassar. Kampung pragmatiknya kehilangan keterhubungan, kehilangan struktur ruang, kehilangan keterbacaan keseluruhan. Rumusan isu umumnya, nanti perhatikan ya rumusannya. Bagaimana keteraturan struktur ruang pada kampung terbentuk dan menghilang. Ini Bu Yuyun. Ibu Bapak sekalian bisa melihat dari sini ya. Saya tidak memberikan dulu buat Ibu Bapak, tapi nanti kita akan sama-sama buat. Lalu analoginya seperti musik orkestra. Bukan alat musiknya yang hilang, tapi susunan dan harmoni antar pemainnya yang hilang. Kenapa? Yang satu mainnya B, C, G gitu, yang satu mainnya minor semua, yang satu mainnya mayor semua gitu. Jadi gak lucu kan? Ya? Masalahnya bukan pada rumahnya, tetapi pada hubungan antar rumah. Gitu. Kalau Pak Gayuh, masalahnya bukan pada rumahnya, tapi hubungan antar tripartit dengan kegiatan sehari-hari di dalamnya, gitu ya Pak. Oke. Jika kita hanya melihat rumah, kita akan salah membaca masalahnya. Ibu Yuyun, masalahnya bukan rumah, masalahnya ialah relasi atau hubungan. Hubungan antar rumah, relasi antar ruang, relasi antar bagian dan keseluruhan. Kampung tradisional bekerja karenanya relasi itu jelas. Kampung pragmatik menjadi chaos karena relasi itu hilang. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana bentuk rumah, tapi bagaimana struktur ruangnya terbentuk. Pak Ivan, bukan lagi bertanya bagaimana inklusif dan gendernya, begitu ya Pak ya? Iya. Tapi bagaimana struktur ruang di dalamnya berpengaruh sehingga yang cewek merasa di nomor 2-kan, gitu Pak. Padahal punya hak yang sama. Kurang lebih. Oke, saya lanjut lagi. Jadi, uji isu umum. Kita uji lagi, setiap isu kita uji ya. Apakah ini benar isu arsitektur? Apakah ini isu relasi ruang, bukan sekedar tentang sosial, bukan sekedar tentang budaya, bukan sekedar tentang inklusivitas, Pak ya, gitu ya. Tapi konfigurasi spasial. Apakah isu ini bisa digambar dalam arsitektur? Ibu Yusnita, apakah tadi yang SLF itu persyaratannya bisa digambar dalam arsitektur? Nggak bisa, cuma bisa diukur parameternya administratif. Ya, itu bukan arsitektur. Gitu, Ibu tinggal bilang gitu ya, Bu. Betul ya? Apakah hubungan antar rumah dan ruang dapat divisualisasikan? Apakah tulisan-tulisan SLF sekarang itu bisa divisualisasikan? Bisa dijadikan ruang? Kalau nggak bisa, itu bukan arsitektur. Apakah ini menyentuh struktur berhuni, Ibu? Apakah ini memengaruhi orientasi, akses, keterbacaan ruang? Kalau nggak ada itu sertifikat laik administratif namanya ya, Bu ya. Bukan laik huni kan? Kan huni. Jadi Ibu bertanya, apakah menyentuh struktur berhuni gitu? Oke. Nah, analoginya seperti peta. Jika hubungan jalannya nggak jelas, kita jadi bingung. Jadi ini gimana sih? Gitu. Ini peta, SLF itu peta. Tapi kok nggak ada arsitekturnya, nggak ada huninya. Padahal laik huni katanya gitu ya. Oke. Jika tidak bisa digambar, yang paling sederhana, jika itu tidak bisa digambar menjadi sketsa, bukan arsitektur. Pak Gayung udah gambar tadi, rumah bolonnya bisa digambar. Bagaimana Pak Gayung menggambarkan tripartit dengan ruang dalamnya? Bisa digambar? Bisa. Tapi bukan gambar rumah bolonnya tadi, Pak ya. Oke. Sekarang kita uji apa ini arsitektur. Jika kita hanya bicara tentang masyarakat ya, bukan arsitektur. Jika kita bicara ekonomi, jika kita bicara administratif, bukan arsitektur.
Tapi jika kita bisa menunjukkan bagaimana rumah itu saling terhubung, bagaimana ruang terbentuk, bagaimana hierarki muncul di sana, ini ada arsitektur. Bagaimana dia bisa dihuni di sana, persyaratan keberhuniannya, MNSS-nya tadi, itu arsitektur. Satu uji sederhana, jika tidak bisa kita gambarkan relasinya secara 3 dimensi, maka kita belum masuk arsitektur. Makanya kalau hanya narasi, kita bukan arsitektur bicaranya. Gitu ya Pak ya? Oke. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ini belum terbaca mungkin ya, sudah masuk ya. Isu spesifiknya sekarang. Apa unit yang membentuk keteraturan itu? Ini buat Ibu Yuyun ya. Apa ya? Keteraturan kampung tidak muncul tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh unit spasial terkecil yang konsisten. Ini udah mulai masuk. Kalau Pak Gayuh tadi tentang cerita tripartit dan struktur ruang gitu ya. Kalau ini yang Ibu Yuyun yang kampung ini dibentuk oleh unit spasial terkecil yang konsisten. Unit itu bukan sekedar ruang, tapi relasi ruang, ada relasi akses, relasi hierarki, relasi orientasi. Unit tersebut berpotensi menjadi dasar pembentukan kampung baru. Pak Gayuh tadi tripartit itu akan bisa menjadi dasar kalau kita mau bikin rumah baru gitu ya. Jadi jangan rumah barunya modern, itu nggak ada hubungannya dengan tripartit budayanya gitu ya. Pak Ivan juga sama. Jadi rumusan kalau tadi isu umum, ini rumusan isu spesifiknya. Bagaimana unit spasial terkecil pada rumah Bugis Makassar membentuk struktur keteraturan kampung dan dapat disintesis sebagai pola generatif. Spesifik ya, jadi tadi ada isu umum, ada isu spesifik. Kalau kita analogikan seperti DNA manusia, tubuh manusia beda-beda boleh, tapi dibentuk dari kode dasar yang sama. Jadi unit terkecil tadi, unit spasial terkecil inilah yang DNA-nya sebuah kampung yang teratur. Itu yang kita pakai. Bentuknya boleh macam-macam kampungnya. Gitu ya Pak. Pak Gayuh, tripartitnya itu tadi DNA-nya bagaimana pengaruhnya terhadap konfigurasinya. Kalau itu dapat, silahkan bentuknya mau macam-macam, tapi tetap ada jadi tripartitnya gitu Pak. Oke. Kampung bukan kumpulan rumah. Kampung ialah hasil dari struktur ruang yang berulang-ulang. Jadi kita sebut pola. Jadi, kita sekarang masuk lebih dalam. Jika kampung tradisional itu tertata, maka pasti ada sesuatu yang berulang. Bukan bentuk yang berulang, tetapi strukturnya berulang. Pertanyaannya, apa unit terkecil itu? Apa itu ruang? Apa itu relasi? Atau itu pola akses? Nah, itu yang kita cari dalam penelitian. Kita belum mencarinya, tapi kita sudah menduga-duga akan ada itu. Ya, jadi Ibu Bapak membuatnya ini dulu. Karena kan belum melakukan penelitian kan, baru mengira-ngira. Dan jika kita bisa menemukannya, maka kita tidak hanya memahami kampung lama, tapi kita bisa membangun kampung baru. Ada manfaatnya jadinya ya. Nah, mari kita lihat sekarang berikutnya. Apakah uji ISUS ini sudah sampai pada level disertasi? Nah, ini penting ya. Apakah levelnya skripsi, apakah magister atau disertasi? Apakah isu ini generatif? Layak fungsi kita tanya. Apakah isu ini generatif tadi ya? Apakah bisa membentuk konfigurasi baru? Tentu. Dalam kasus Ibu Yos tentu dong. Kita justru ingin memperbaiki persyaratan-persyaratan dasar itu, ya. Apakah itu arsitektur? Sangat arsitektur. Kenapa? Menyentuh arsitektural sekali karena keberhasilan atau kemunculan arsitektur sangat ditentukan oleh AMSS atau MNSS tadi. Kalau tidak ditentukan oleh itu, ya bukan arsitektur. Jadi Ibu boleh menggunakan teori batas. Jadi Ibu menguji apakah yang namanya ontologi atau hakikat arsitektur secara batas itu sudah ada dalam SLF. Kenapa? Karena SLF singkatan dari apa Bu? Sertifikat laik fungsi. Nah, fungsi itu laik huni kan ya Bu? Ya, Sederhana kan?
saya sudah memberikan sertifikat bahwa ini arsitektur, gitu ya Bu? Betul. Oke. Jadi, Soalnya saya galau. Saya punya udah, SKK, tapi sekarang saya jangan galau. merasa nggak jadi. Oke. Apakah yang dicari ini relasi ruang bukan simbol atau budaya, Ibu Yuyun? Bukan dong ya Bu Yuyun ya. Yang dicari oleh Ibu Yuyun itu kan bukan simbol, bukan budaya, tapi relasi ruang kampungnya tadi ya Bu Yuyun ya. Betul ya? Apakah ini bisa ditransformasikan? Apakah dapat digunakan untuk kampung kontemporer? Pertanyaan saya ini masih itu terus sama kan, saya uji terus-menerus ya. Oke. Analoginya seperti resep. Mengetahui makanan tidak cukup, harus tahu cara membuatnya. Itu jadi yang penting kan ya. Jadi untuk yang barunya sangat penting. Jika tidak bisa membentuk yang baru, maka itu belum disertasi. Gitu. Ada kebaruan, itu yang kita sebut dengan novelty atau kebaruan. Oke ya. Saya tidak sharing pada ibu bapak istilah-istilah, tapi kita by doing kita langsung tahu, oh itu maksudnya gitu ya. Oke. Apakah ini cukup untuk disertasi? Jika kita hanya menemukan unit, Ibu Yuyun, itu belum cukup sama sekali. Jika kita hanya menggambar polanya, itu belum cukup. Bisa S1, bisa S2. Tapi jika kita bisa menunjukkan bagaimana unit itu membentuk struktur baru artinya novelty, dan bagaimana struktur baru itu bisa digunakan kembali, kita masuk pada level disertasi. Kebaruan. Karena disertasi tidak hanya reading architecture, but we have to explain, to analyze how architecture form. Bagaimana dia terbentuk. Jadi di sanalah kebaruan. Apakah Ibu Yusnita itu layak disertasi? Yes, kenapa? Karena itu sebuah kebaruan dan bukan hanya memperbaiki, tapi Ibu justru mempertanyakan di mana sih batas-batas arsitektur sehingga lalu saya harus memasukkannya ke dalam sebuah SLF gitu. Gitu ya, Bu? Itu menjadi penting. Ya. Oke. Kita sekarang masuk pada objek material dan ujinya. Objek materialnya Pak Ivan masjid, objek materialnya Ibu Yuyun, objek materialnya apa Ibu? Kampung Tolotang dan kampung. Oke, apa objek material itu kampungnya, tapi kan yang mau kita bahas apanya Bu? Nah gitu ya, itu objek formal. Ya, objek Bu formal. Yosnita ini objek materialnya apa? Simaknya Prof. Ibu Ayah. Kan kalau Pak Ivan objek materialnya masjid, ya betul ya? Di dalam masjid yang diamati bagaimana konfigurasi ruangnya, Pak Gayuh objek materialnya rumah bolon. Kalau Ibu kan objek materialnya bukan fisikalnya kan Bu? Betul ya Bu? Belum. Betul. Ya. Tapi Ibu objek materialnya adalah hakikat batas-batas arsitektur. Wah, lebih dalam lagi. Ya, bukan objek material biasa gitu ya Bu ya. Objek material Ibu itu batas-batas arsitektur. Oke ya. Nah, lalu sekarang kita masuk pada penelitian tidak bisa pada Bugis Makassar secara umum, tapi saya harus membatasinya pada kasus nyata gitu ya. Oke, objek material harus dapat diamati, dapat dibandingkan, dapat diuji secara spasial. Ibu Yos perhatikan, harus dapat diamati, dapat dibandingkan, dapat diuji secara spasial. Unit terkecil hanya bisa ditemukan melalui kasus konkretnya. Ibu banyak kasusnya juga ya Bu. Rumah-rumah yang Ibu bahas itu kan semua kasus ya Bu. Nah, tapi pilihlah kasus-kasus yang spesifik. Yang lalu kasus itu tidak bisa dibaca dengan alat ini gitu ya. Oke. Jadi contoh objek material kampung Bugis di lokasi tertentu misalnya pesisir dan daratan itu berbeda. Rumah panggung Bugis Makassar yang masih dihuni, pola kampung existing dari tradisional versus pragmatik itu juga bisa kita lihat. Analoginya seperti dokter. Kita tidak bisa meneliti manusia secara umum. Harus ada pasiennya baru kita bisa bilang gitu ya. Kalau nggak ada pasiennya, ini andaikan ini manusia aja, gimana pasiennya nggak jelas nih gitu ya. Pasiennya tinggi, pendek, gendut, nggak bisa gitu ya.
Karena kalau menguji obesitas, kalau secara umum nggak bisa. Tanpa objek material konkret, penelitian hanya menjadi wacana. Gitu ya? Oke. Jadi, banyak penelitian gagal di sini. Topik besarnya Bugis Makassar, objeknya nggak jelas. Penelitian tidak bisa bekerja di udara. Penelitian harus menyentuh realitas, bisa dipegang, bisa diuji, bisa diamati, bisa dibandingkan. Kita harus bisa menunjuk, ini kampungnya, ini rumahnya, ini ruangnya. Tanpa itu kita tidak bisa membaca struktur. So, this is a matter of basic evidence. Bukti konkret apa yang bisa kita tunjukkan. Gitu ya Pak ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi, apakah objek material kita sudah tepat? Pertanyaannya. Kita uji ya, apakah objek material kita sudah tepat. Apakah terlalu luas? Semua kampung Bugis, mati aja Bu Yuyun. Terlalu umum. Apakah sesuai dengan isu? Apakah objek memungkinkan menemukan unit terkecil? Apakah bisa dibandingkan? Gitu ya. Kalau satu kampung, Ibu Yuyun capek. Digambar semua satu kampung, tapi Ibu Yuyun akan menemukan. Saya akan memilih pola yang paling sederhana dari sebuah kampung. Dan sudah ada di dalamnya semua. Paling cuma beberapa rumah digambar semuanya, tapi yang saya uji nanti cuma beberapa gitu ya. Jadi itu penting. Analoginya seperti kamera. Jika terlalu jauh, nggak kelihatan detailnya. Tapi terlalu dekat, nggak kelihatan polanya. Jadi harus hati-hati di sana ya. Oke. Objek yang tidak tepat akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Oke. Apakah objek terlalu luas? Jika terlalu luas, kita tidak akan menemukan unit. Apakah objek kita tidak sesuai dengan isu? Balik lagi pada isu. Jika salah objek, kita tidak akan menemukan struktur. Penelitian bukan tentang memilih topik besar. Penelitian ialah tentang memilih objek yang tepat untuk menjawab isu. Sehingga fenomena harus bisa memberikan isu, isu harus bisa memberikan objek formal dan objek material, objek formal dan objek material harus bisa diuji dengan MNSS. Lengkap semuanya, saling terkait, saling mengunci. Gitu ya. Itu intinya. Jadi tidak boleh terpisah-pisah satu sama lain. Oke. Baik, sekarang kita masuk pada objek formal. Objek formal itu dari sudut mana kita melihat objek material kita. Objek material sama, objek formalnya bisa berbeda. Saya mengambil masjid, Pak Ivan mengambil masjid yang sama, Masjid RK, tapi saya melihatnya dari sisi bagaimana struktur hierarki ruang yang terdapat di dalamnya. Pak Ivan akan melihat bagaimana keadilan konfigurasi ruang. Beda kan ya, bisa ya Pak Ivan ya? Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Dalam arsitektur, objek formal harus berupa relasi ruang, konfigurasi spasial, hierarki, orientasi, akses silahkan. Yang mau diperdalam yang mana? Dalam penelitian ini, objek formal merupakan relasi unit ruang terkecil dalam konfigurasi ruang kampung. Itu Ibu Yuyun. Jadi penegasan objek formal bukan budaya, bukan simbol, bukan tradisi, bukan gender, bukan inklusivitas, bukan tripartit ya. Bukan SLF ya. Tapi relasinya dengan struktur ruang gitu. Oke. Analoginya seperti melihat kota. Orang bisa melihat bangunan, arsitek bisa melihat hubungan antar bangunan. Objek formal menentukan apakah kita masih di arsitektur atau tidak. Ibu Yos akan menentukan bahwa kalau mau masih di arsitektur harus minimal memenuhi ambang batas spatial structure MNSS. Kalau tidak bisa, berarti sudah bukan arsitektur. SLF-nya itu bukan SLF untuk arsitektur. Jangan direbut oleh sipil, jangan direbut oleh MEP. Gitu. Jadi banyak penelitian terlihat seperti arsitektur, tapi sebenarnya bukan. Saya mau meneliti gender, arsitekturnya, masjidnya cuma latar, tapi yang mau saya cari gendernya. Itu keliru kan ya Pak Ivan ya? Gender itu masalah sosial, masalah etika. Oke.
Karena objek formalnya salah, kita tidak meneliti budaya Bugis ya, jadinya kita tidak meneliti simbol Bugis. Kita meneliti bagaimana ruang kampung pada Bugis Makassar terbentuk, bagaimana unit terhubung, bagaimana struktur kampung bekerja. Jika kehilangan ini, Bu Yuyun, kita keluar dari arsitektur. Jadi itu hanya syarat-syarat administratif bagaimana mau mendirikan rumah. Nah, nanti Anda isi formulir ini, isi formulir itu, bukan arsitektur ya Bu, gitu ya. Nanti kalau udah dicontreng ini selesai, ini contreng apa gitu ya Bu Yos ya. Oke. Nah, pertanyaannya jadinya, apakah ini masih objek arsitektur? Uji. Apakah objek formal kita, sudah kelihatan Ibu Bapak belum ya? Sudah kelihatan. Oke. Apakah objek formal kita masih arsitektur? Apakah ini spasial? Apakah yang diteliti ialah relasi ruang? Jika objek formalnya saya ubah, apakah disiplinnya berubah? Jika diubah jadi budaya, apakah masih bisa digambar? Apakah relasi ini bisa divisualisasikan? Kita uji terus objek formalnya. Analoginya seperti peta jaringan. Jika hanya cerita, gini ya, peta jaringan tuh kayak gini, tapi nggak ada garisnya, kan bukan peta namanya. Cuma cerita, cuma narasi, retorik. Jadi jika tidak bisa digambar, itu bukan objek formal arsitektur. Pasti harus bisa digambar. Oke. Jadi kita uji apakah ini benar arsitektur. Jika kita berbicara tentang nilai budaya ideologi, hati-hati Pak Ivan, itu penting. Saya tahu itu penting, tapi itu bukan objek formal arsitektur. Objek formal arsitektur ialah sesuatu yang bisa digambar, bisa dibaca relasinya, bisa diuji secara spasial. Satu pertanyaan sederhana, jika kita tidak bisa menggambarnya, kita belum masuk ke dalam arsitektur. Digambar tuh ya maksudnya kita bisa membuat sketsanya ya. Oke. Sekarang kita masuk apakah, sebentar. MNSS ini sebenarnya sama dengan AMSS ya. Apakah menyentuh inti arsitektur? Ini ialah inti batas-batas arsitektural. Bukan sekedar ruang, tetapi struktur minimum untuk berhuni. Ya Bu ya, struktur minimum untuk berhuni. MNSS atau AMSS dibaca melalui indikator orientasinya, pelingkupnya, aksesnya, keterbacaan ruangnya. Jadi unit terkecil pada Ibu Yuyun harus dicari mampu membentuk struktur berhuni bukan hanya pada pola bentuknya. Gitu. Penegasannya, unit itu tidak sama dengan modul bentuk. Unit itu ialah relasi ruang yang memungkinkan keberhunian. Gitu. Beda. Analoginya seperti rumah tanpa pintu, bentuknya ada, tapi nggak bisa dihuni, nggak ada pintunya. Kenapa? Harimau masuk dong nanti, gitu ya. Kalau di rumah bolon, kalau dia nggak ada pintunya atau dia bukan panggung, nanti babinya nyeruduk ke atas ya Pak ya. Gitu kurang lebih. Tidak semua ruang ialah arsitektur, kita pernah ngobrol ya. Hanya ruang yang memungkinkan untuk berhuni. Oke. Di titik ini kita masuk ke inti arsitektur. Apa itu yang saya berikan batas-batas arsitektur? Apa itu arsitektur? Arsitektur itu diwujudkan lewat batas-batasnya, bukan sekedar ruang, bukan sekedar bentuk, tapi struktur yang memungkinkan manusia berhuni. Ada orientasi yang jelas gitu ya, ada pelingkupnya yang jelas tadi kan, ada pola-pola dasar yang jelas ya. Itu penting sekali. Oke, ujinya AMS sama ya dengan MNSS. Apakah layak dihuni? Layak disebut arsitektur, maaf. Apakah layak disebut arsitektur? Apakah unit ini membentuk orientasi? Apakah pengguna tahu arah posisi? Kalau untuk Ibu Yosnita, apakah kata-kata ini, apakah persyaratan ini membentuk orientasi? Kalau enggak, itu bukan layak fungsi, gitu ya Bu. Sederhana. Apakah membentuk pelingkup dan akses? Apa ruang bisa digunakan secara nyata? Apakah menopang kehidupan berhuni? Apakah ini benar-benar bisa dihuni? Pertanyaannya. Jadi kita bertanya ke sana. Ini kenapa nggak jalan? Maaf, saya tutup dulu ini. Moga-moga jalan lagi. Oke. Analoginya seperti kursi. Jika tidak bisa diduduki bukan kursi, itu hanya bentuk yang disebut kursi.
lukisan kursi. Gitu. Jika tidak bisa dihuni, itu bukan arsitektur. Arsitektur tujuan dasarnya awalnya membuat ruang yang bisa dihuni. Jadi makanya minimum spatial structure, minimum necessary kan wajib, ambang minimum itu harus bisa dihuni. Sekarang kan tadi kita tutup kan, apa ini benar-benar arsitektur? Sama tadi ya, bisa kita temukan, tidak bisa menopang aktivitas, tidak memberi orientasi, tidak membentuk ruang, itu bukan arsitektur. Sederhananya, arsitektur selalu kembali satu hal, apakah manusia bisa berhuni di dalamnya, dwellings. Jadi bukan tinggal, tapi bisa melakukan aktivitas yang dibutuhkan di dalamnya. Oke. Sekarang saya kasih rubrik penilaian buat UTS Ibu Bapak sekalian. Oke ya, jadi adil ya. Saya kasih rubrik. Nah, ini rubriknya. Kalau Ibu Bapak bilang, saya sih nilainya cocok lah dapat B gitu ya. Ibu Bapak bilang, oke, kalau B itu apa? Fenomenanya masih berupa opini atau narasi umum. Gitu ya. Nah, di sebelah kanan ada alasan memilih. Saya memilih A minus A plus. Oke, berarti fenomena saya jelas, spasial, dan dapat digambar dan dapat diuji. Ditulis di situ, saya pilih A karena fenomena saya jelas. Nah, tunjukkan fenomena jelas, bisa diuji, ini alat ujinya gitu ya. Jadi, betul-betul Ibu Bapak melakukan assessment personal. Gitu ya. Jadi self assessment namanya. Ya. Silakan, fenomena itu isunya material objek formal itu MNSS itu. Silakan diisi kanan. Saya semua dapat A. Kalau gitu MNSS saya jelas yang paling kanan. Jelas menguji orientasi, jelas aksesnya, pelingkupnya. Itulah saya buktikan dengan gambarnya, dengan ininya gitu. Paham ya Ibu Bapak ya? Jadi Ibu Bapak harus menilai diri sendiri, self assessment. Gitu. Nah, saya tinggal melihat cocok nggak sih yang Ibu Bapak bilang basic evidence-nya cocok atau nggak, cuma gitu aja. Oke. Baik. Kita masuk pada momen yang reveal moment selama sebelum UTS. Apa sih yang kita lakukan? Jadi ini yang kita lakukan ya sebelum UTS. Betul ya Ibu Bapak ya? P1, P2, P3, P4, P5, P6, betul ya? Itu yang kita lakukan kan ya? Ini semua saya ulang lagi supaya Ibu Bapak ingat. Betul? Oke. Jadi pertanyaannya ternyata kita sedang berfilsafat arsitektur kan Ibu Bapak? Tapi saya tidak menyebutkan kita berfilsafat, benar nggak? Kenapa kita sedang berfilsafat arsitektur sebenarnya? Ketika kita bertanya, apakah ini arsitektur, Ibu Yos? Kita sedang menyentuh hakikat arsitektur, betul nggak? Kita sedang berfilsafat arsitektur. Ketika kita menguji bagaimana cara membacanya, kita sedang membangun epistemik, betul ya? Yang atas tadi kita sedang menyentuh hakikat atau kita sedang berbicara ontologi. Ketika kita menguji bagaimana kita membacanya, kita sedang membangun epistemologi. Ketika bertanya mengapa ini penting, kita sedang melakukan aksiologi. Gitu Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak sudah masuk pada filsafat arsitektur kan? Terjemahan yang selama ini terjadi, apa itu arsitektur ontologi, bagaimana membacanya epistemologi, mengapa itu penting aksiologi. Cuma itu saja, sederhana. Itulah filsafat arsitektur. Saya nggak mengada-ada. Tapi itu sangat mendasar ketika kita melakukan penelitian. Analoginya, seperti belajar berjalan, kita tidak mulai dari teori keseimbangan, tapi dari melangkah, baru setelah itu kita sadar, oh ternyata kita sudah belajar teori keseimbangan, gitu ya. Oke, kita tidak sedang belajar filsafat jadinya, kita belajar cara berpikir filsafat untuk arsitek. Gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi itu momennya yang saya bilang, saya nggak ngajarin kata-kata susahnya, tapi sekarang tahu ya Ibu Bapak ya. Jadi pertanyaannya ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi ya. Jadi itu bukan barang yang susah dan itu bukan barang yang susah dipakai. Nggak usah pakai bahasa itu juga nggak apa-apa. Kita udah belajar filsafat arsitektur. Gitu Ibu Bapak sekalian. Selesai dah
kita UTS-nya ya, sampai UTS. Tapi Ibu Bapak sudah mendapatkan sesuatu. Yang paling penting itu. Dan ini nanti tinggal dilihat saja ada di mana, di dalam YouTube-nya. Nanti silahkan. Gitu, monggo kalau sekarang ada yang mau bertanya silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Pak Ivan, Pak Yos, nanti tolong dikirimkan yang tadi semuanya ke saya. Nanti saya akan bahas itu, nanti saya akan kembalikan kepada Ibu Bapak. Begitu. Ibu Yuyun sudah paham? Oh, ada Pak Giarto. Halo Pak Giarto, apa kabar? Ada Pak Sugiarto. Ini Pak Sugiarto sama Ibu Yuyun ini angkatan sebelum Bapak, Ibu Bapak sekalian. Ibu Yuyun sudah cukup ya, Bu Yuyun ya? Ya, Prof. Siap. Udah kan? Udah dapat semua ya? Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, ladies first ya, Pak Gayuh ya. Ibu Yos dulu. Ibu Yos mau bertanya silahkan. Saya tertarik sih, Prof. Jadi memang dari kegelisahan ini tuh selama ini kemarin terjawab. Jadi tidak tidak tersesat, tapi memang saya harus banyak belajar lagi ke Prof Pur, mungkin mulai kembali dari apa itu arsitektur secara hakikat. Nah, kemudian itu yang bisa mengarahkan saya nanti Betul. ke dalam arah penelitian ini. Itu Oke. saja sih, dan ini harus mulai membuka kembali apa itu istilah-istilah yang tadi yang misalkan masuk ke dalam performa atau Ya. bukan. Nah, itu Ya. karena orientasi di lapangan ya Prof, seringkali terjebak gitu bahwa arsitektur itu ya intensitas gitu kan, Iya, ukuran betul. lahan, KDB ya. Ya. Tidak ke tadi, padahal laik fungsi itu memang harusnya laik huni kan. Ya. Nah, apakah kemudian, satu lagi pertanyaan, kemudian antara fungsi dan huni itu sendiri apa ada perbedaan apa gimana ya Prof? Baik begini. Setiap ilmu ya, bukan cuma arsitektur, itu ada ranah yang kita sebut tadi hakikat. Ya, jadi hakikat itu kenapa ilmu itu ada, itu hakikat. Lalu hakikat itu tidak akan bisa maju kalau tidak ada disiplin yang mewujudkan ilmu itu, gitu ya Bu. Ada dua ranah, ada ranah ontologis saya menyebutnya, dan ada ranah disiplinnya. Tanpa disiplin, ontologi nggak akan maju, tidak akan terwujud. Tanpa ontologi, disiplinnya chaotic. Gitu. Yang terjadi sekarang, Ibu berada pada sisi disiplin arsitektur. Tapi disiplin arsitekturnya tidak mengacu pada ontologi. Oh, kalau gitu disiplinnya jadi ngaco nih Bu, jadi berbeda-beda. Gitu ya Bu ya. Jadi yang ranah tadi performa nyaman, sehat, selamat, itu sebuah disiplin mengharuskan kalau bentuk bangunan harus gitu. Tapi kenapa dia begitu? Karena hakikatnya dia harus bisa dihuni. Kalau dia bisa dihuni, barulah kita ngomong aman, mudah, nyaman, sehat, selamat ya Bu. Gitu ya. Paham ya Bu ya? Jadi Paham. pertanyaannya, kalau saya mau bikin SLF terhadap sebuah disiplin, kata-kata disiplin itu harus melandaskan dirinya pada hakikat tentang arsitekturnya. Gitu. Ya, oke. Kita cari hakikatnya kalau begitu. Ya, sekarang pertanyaannya buat Pak Ivan. Apa sih sebenarnya hakikat arsitektur? Sama hakikatnya dengan Ibu Yosnita. Cuma hakikat sebuah masjid itu ontologinya nggak boleh berbeda-beda. Bisa dihuni. Nah, dihuninya itu dalam tanda kutip Pak Ivan. Dihuninya buat apa? Buat melakukan apa Pak Ivan? Buat melakukan ritual sholat Islam. Gitu ya Pak ya? Itulah kita sebut masjid. Jadi kalau ada pertanyaan, sholat mah di rumah juga boleh. Yang penting ngadep kiblat, betul ya Pak Ivan? Boleh kan? Ya, boleh. Ada juga yang bilang, saya kalau lagi di pesawat juga saya sholat nggak ngadep kiblat nggak apa-apa. Lah, lalu apa hakikatnya dong kalau gitu ya? Nah, Pak Ivan bisa menjawab, betul itu semua betul. Tapi masjid itu khusus dibuat untuk sholat berjamaah. Iya. Jadi kalau cuma ruangnya kecil nggak bisa, makanya ada persyaratan jamaahnya gitu ya Pak? Iya.
persyaratan kalau kita melakukan sholat jamaah itu harus jelas kiblatnya, betul Pak? Iya, Kalau jelas kiblatnya, orientasinya jelas nggak Pak? jelas. Jelas. Kalau bangunan saya orientasinya ternyata memusat, berarti ke tengah, betul nggak orientasinya ke kiblat? Saya bertanya, Iya. nih, Pak. Enggak. Boleh nggak itu Dia Dia dilakukan? tidak laik fungsi itu. Boleh nggak itu dilakukan? Ya boleh. Cuma tidak 100% sesuai dengan apa yang digariskan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kenapa orang bikinnya gitu? Ya itulah dia. Orang bikinnya karena menganggap bahwa kalau yang memusat itulah sebuah bangunan keagamaan. Dari mana itu? Hindu. Betul ya? Iya. Jadi Lalu Masjid karena IKN kita, memusat nah karena kita nggak itu Hindu. punya, jadi gitu. Nah kan lalu akhirnya disiplin itu berkembang tanpa melandaskan diri pada hakikatnya. Hakikatnya bukan berhuni sekedar berhuni, hakikatnya sholat, betul ya, sholatnya berjamaah dipimpin oleh imam, dipimpin oleh khotib. Jadi kalau kita ingin mendengarkan khotib, kita harus bisa melihat khotibnya atau enggak Pak? Harus bisa melihat nggak Pak Ivan? Betul kan, harus bisa melihat kan? Harus bisa Kalau Pak Ivan duduk di minimal belakang nggak bisa mendengar. melihat, Ya, artinya keliru dong ya Pak Ivan ya? Betul ya? melihat yang di depannya. Oke. Kalau Iya. Pak Ivan tidak bisa melihat khotibnya karena ternyata di belakang khotibnya kaca, sehingga Pak Ivan Iya. nggak bisa lihat dia ngomong, keliru nggak Pak Ivan? Iya. Bukan keliru, tapi saya tidak sempurna menjalankannya, gitu ya jadinya ya Pak Ivan ya? Iya. Oke ya? Iya. Sebanyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita belajar ontologinya atau belajar hakikatnya, belajar filsafatnya, kita bisa jawab. Karena apa? Karena Iya. disiplin cenderung membuat apa adanya, gitu. Yang bagusnya, itu yang menyedihkan. Kenapa orang sekarang bikin masjid, tapi orientasinya memusat ke tengah? Sebuah pertanyaan kan Pak? Apakah struktur ruangnya seperti itu? Kalau struktur ruang menurut apa yang kita lakukan dalam kegiatan sholat kita, apakah kegiatannya menuntut itu? Bukankah setiap orang yang masuk sholat itu derajatnya sama? Betul ya Pak? Betul. Kalau derajatnya sama, plafonnya mestinya rata dong sama. Iya. Ada ya Pak ya? Saya nyentuh yang sangat mendasar ya Pak ya? Jangan dimarahin. Iya. Saya menyentuh arsitektural yang sangat mendasar. Sekarang kita ngomong Pak Gayu. Tripartit. Tripartit itu simbol budaya atau arsitektur Pak Gayu. Kalau Pak Gayu bisa membuktikan bahwa kegiatan di dalamnya ternyata betul sama dengan ekspresi keluarnya tripartit, oke, Bapak menemukan sesuatu yang baru. Tapi kalau Bapak membaca tripartit berdasarkan simbol budaya, Bapak keluar dari arsitektur. Bapak hanya cerita budaya, Pak. Tidak menyentuh ruangnya. Gitu ya, Pak ya? Jadi, bagaimana caranya? Ya sudah, Bapak ceritakan ruang di dalam itu gimana, lalu kaitkan. Ada kaitan nggak? Ada kaitan nggak? Kalau nggak ada pun, Bapak sudah mendapat kebaruan. Janganlah ikut tripartit. Struktur ruangnya lain sama tripartit. Gitu ya. Tapi kalau ternyata Bapak menemukan, oh, satu yang baru nih. Gitu ya. Kan dugaan kita. Gitu Ibu Bapak. Ini sudah jam 8. Lumayan. Kita sudah 6.30 sampai 8. Lama juga. Nggak terasa. Nggak terasa. Nggak terasa, tapi nggak apa-apa. Dan saya belum tutup benar. Saya tutup dengan saya belum tutup benar. Cuma saya berusaha kita masuk pada hakikat dasarnya dan pada disiplinnya. Gitu ya Ibu ya. Jadi kalau ada kekeliruan, mungkin kekeliruannya bukan pada hakikatnya, tapi disiplin. Atau disiplin yang tidak paham dengan hakikat. Atau hakikat yang lalu berubah menjadi disiplin yang lain. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Bu Yuyun, terima kasih saya pakai itu tadi buat menerangkan. Karena saya nggak boleh menerangkan langsung kepada kasusnya Ibu Bapak sekalian gitu ya. Kalau saya kasus Ibu Bapak sekalian nanti Ibu Bapak bisa terpengaruh oleh saya nggak mau gitu. Baik, terima kasih Kayaknya banyak. sudah sih, Prof. Ya? Kayaknya sudah. Oh, sudah. Baik, kita tutup cukup ya Ibu Bapak sekalian ya.
Cukup. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop Pak- dulu Pak Pur, recordingnya. punten. Yes, mangga. Tadi saya kelewat itu absen, jadi nggak bisa presensi Papur. Nggak apa-apa. Validasi. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Saya Belum juga nanti belum saya. absen, nggak pernah ngabsen saya Pak Ivan. Ya, Bukan. Kalau yang absen bisa validasi Papur. Ya, nggak apa-apa. Ibu, bapak saya isikan nanti ya. Semua saya isikan. Papur nggak nanti. apa-apa, nggak divalidasi. Nanti sebentar bisa divalidasi karena saya belum Oh mengisi. iya, boleh saya validasi. Ya. Baik, terima kasih banyak. Saya sudahi dulu ininya Iya. diskusi kita. Terima kasih Bu Yuyun Ya. sudah hadir ya. Baik. Ya, sama-sama.